Selamat siang peserta ekskursi Geologi Regional 2021. Saat ini kita berada di Kali Medana. Jadi kita berada di dekat jembatan Kali Medana. Namun masyarakat lokal lebih senang menyebutnya sebagai Kali Kemuto. Nah, apa yang kita lihat di Kali Kemuto ini? Ya, Kali Kemuto ini sebetulnya adalah bedrock stream, di mana sungainya menggerus formasi penosogan. Nah, formasi penosogan yang kita lihat di sini adalah batuan sedimen yang berlapis-lapis, terutama didominasi oleh lempung dan pasir yang kalkarius, atau orang sering menyebutnya sebagai napal. Nah, napal di sini, ya kalau kita lihat, terlipat-lipat. Oleh karena itu tadi, penosogan dan halang merupakan bagian dari antiklinorium karang sambung. Nah, yang kita lihat sekarang, kita kira-kira berada di sisi timur dari antiklinorium karang sambung, atau di sebelah utara dari lokasi STA2 tadi. Kita bisa melihat lipatan-lipatan, beberapa sudah terlipat tegak di sana dan mengalami beberapa struktur-struktur geologi, kekar dan patahan. Penjelasan mengenai litologi dan struktur geologi yang ada di Kali Kemuto akan dijelaskan oleh Bapak Hendra Amijaya dan Bapak Dr. Salahuddin Hussein. Terima kasih. Oke, selamat datang adik-adik di STA 3 pada EGR 2021 ini ya. Nah, di mana letaknya STA 3 ya dibandingkan dengan STA-STA sebelumnya? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan di STA 1 ya, kita akan melakukan transek ataupun traverse ya. Jadi lintasan yang memotong Serayu Selatan ya, dari selatan ke utara begitu ya kita niatkan. Dan letaknya cukup spesifik sebetulnya ya, karena memang area ini dipilih berdasarkan aksesibilitasnya. Tadi di STA 1 sudah diberi pengantar bagaimana kita melihat fisiografi ataupun tektonomorfologi ya di sini yang menyusun, yang membangun Serayu Selatan. Jadi kalau kita bagi menjadi 3 seperti tadi sudah kita diskusikan, bagian timur adalah Bruno Massif, kemudian bagian tengah adalah antiklinorium karang sambung, dan yang paling barat ini adalah Jampang Massif. Nah, letak transek kita itu cukup spesifik, yaitu dia berada di batas atau pertemuan antara 2 unit tektonomorfologi tadi ya di situ, yaitu antara antiklinorium karang sambung dengan Bruno Massif ya di sini. Nah, sedikit bercerita tentang bagaimana tektonik mendeformasi dan membentuk Serayu Selatan hingga saat ini ya. Satu hal yang menarik adalah karang sambung sebagai bagian dari Serayu Selatan merupakan salah satu dari 3 tempat di Pulau Jawa di mana batuan-batuan berumur Mesozoik itu tersingkap di permukaan. Nah, tentu perlu proses tektonik tertentu ya, yang bisa menempatkan batuan-batuan berumur Mesozoikum tersebut yang umumnya menjadi landas ataupun basement bagi sedimentasi Kenozoik ya, itu berada di permukaan. Nah, untuk karang sambung, salah satu skema yang menarik adalah deformasi yang melibatkan sesar anjak ya di sini. Jadi yang ungu ini adalah unit batuan berumur Mesozoik ya. Dia bercampur aduk, ada batuan bekunya, ada batuan metamorfiknya, ada sedimennya juga. Yang ini berkumpul menjadi satu yang disebut sebagai melangs. Melangs atau campur aduk atau bancuh, di mana percampuran batuan dari berbagai origin dan genesis itu berkumpul dalam satu tiren, ya, dalam satu area yang signifikan dan bisa dibedakan dari area sekitarnya. Nah, batuan melangs di karang sambung ya umumnya dikenal sebagai kompleks Luk Ulo, itu berdasarkan pada keterdapatan atau singkapan mereka di permukaan kita bagi menjadi 2. Yang paling besar ini disebut sebagai kompleks Seboro ya, jadi dia menjadi core ya, inti dari antiklinorium karang sambung ini sendiri. Nah, kemudian di selatannya di sini ya, atau sebetulnya lebih tepat bisa kita katakan lebih depan. Mengapa lebih depan? Karena di dalam sesar anjak ya, karena ini dipping dari sesar anjak ke utara, berarti proses
progradasi sesar anjaknya adalah berjalan ke selatan. Nah, berarti Melangs yang lebih kecil ini, komplek Melang yang lebih kecil kita sebut sebagai komplek Melangs Jatisanit, ya. Ini dia lebih depan. Nah, jadi apa hubungannya sesar anjak yang menempatkan komplek Melang Luk Ulo dengan antiklinorium ini? Nah, karena kompresi, ya, tekanan tektonik, deformasi kerak bumi yang mendorong dan mengangkat komplek Melang Luk Ulo, maka akibatnya batuan yang berada di depan sesar anjak tersebut akan juga mengalami kompresi, ya, tekanan yang menyebabkan mereka juga terdeformasi. Nah, karena kita bicara konteks deformasi tektonik yang kompresif, ya, maka struktur yang berkembang di depan itu tergantung pada reologi atau bagaimana karakteristik respon batuan terhadap gaya deformasi. Nah, karena batuan yang menyusun komplek karang sambung ini, ya, antiklin karang sambung umumnya didominasi oleh batuan-batuan yang berukuran halus, ya, dari formasi karang sambung, formasi totogan, ya, baru kemudian ditutupi yang sedikit lebih kasar, watu randa, penosogan juga sama halusnya, ya, di sini. Maka menyebabkan gaya deformasi yang diterima itu akan diolah, ya, menjadi satu deformasi yang bersifat liat atau ductile. Manifestasinya adalah struktur-struktur lipatan yang berkembang di depan sesar anjak yang mengangkat komplek Luk Ulo ini. Nah, dalam definisi tektonik ini bisa kita sebut bukan hanya antiklinorium. Antiklinorium adalah sederetan antiklin, ya, yang terjadi di satu area dan secara genetik mereka terbentuk bersama-sama. Nah, secara definisi lain kita bisa menyebutkan karena hubungan sesar anjak dengan antiklin ini, maka kelompok unit tengah ini, ya, unit tektonomorfologi yang tengah bisa kita sebut sebagai fault thrust belt, ya, jadi sabuk lipatan dan sesar anjak. Oke, nah inilah biasanya ketika orang membahas tentang Serayu Selatan, hampir semua diskusi dipusatkan di sini. Wajar, ya, karena batuan-batuan tertua dan kompleksitasnya berada di bagian tengah sini. Tapi sebetulnya yang tidak kalah menarik adalah bagaimana hubungan, ya, antara kelompok antiklinorium ini dengan dua unit di sekitarnya. Hubungan dia dengan Bruno Massif dan bagaimana dengan Masif Jampang. Nah, kalau kita lihat, ya, di bagian barat di sini, di mana lipatan-lipatan, ya, baik itu antiklin kemudian sinklin di sini itu kemudian bertemu, ya, bergabung di ujung dari Masif Jampang, maka bisa dikatakan di sini merupakan ujung dari antiklinorium dan bisa dikatakan tidak terjadi satu deformasi yang berarti, ya, di sini. Jadi dia langsung saja masuk ke Jampang Masif. Nah, yang berbeda cerita, ya, dikarenakan geometri dari karang sambung ini, ya, yaitu yang ada di sisi timur, ya, bagaimana interaksi antara unit antiklinorium karang sambung dengan unit Bruno Massif. Nah, karena Bruno Massif yang dibangun oleh vulkanisme yang terus-menerus, ya, dari Oligosen yang membentuk formasi andesit tua, ya, atau kalau di lembar Yogyakarta disebut sebagai kelompok-kelompok formasi Kebo Butak, ya, di sini. Tetapi sebetulnya ekuivalen kalau di lembar Kebumen disebut sebagai batuan kelompok dari watu randa breksi, ya. Jadi ini bisa kita sebut sebagai formasi andesit tua atau breksi watu randa, ya, umurnya sama. Nah, cuma beda lembar sehingga penamaannya juga berbeda. Jadi vulkanisme yang bekerja yang terjadi membentuk sejarah Bruno Massif itu dari Oligosen, ya, menerus sampai ke ditutup oleh Halang, ya, dan diakhiri oleh Peniron. Halang, ya, dan breksi yang berkembang di sini itu merupakan vulkanisme yang berkembang di Miosen atas, ya. Nah, kemudian, ya, Peniron itu berkembang di Pliosen dan Peniron inilah merupakan vulkanisme terakhir yang ada di Serayu Selatan. Setelah itu vulkanismenya berpindah ke Serayu Utara yang akan kita kunjungi dari STA 4 setelah ini, ya, di situ. Nah, karena ini merupakan satu kelompok morfologi yang disusun oleh batuan yang bersifat didominasi batuan yang kasar, batuan beku dan berbagai kelompok sedimen-sedimen vulkanik klastika,
yang berukuran kasar, maka dia menjadi satu morfologi yang kita sebut sebagai kompeten atau masif ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh deformasi di sekitarnya. Deformasi yang terjadi di Bruno masif hanya ada di sisi selatan ya, di sini. Nah, jadi ada beberapa antiklin ya, tetapi sebagian besar deformasi ductile pembentuk antiklin ada di sini. Apa yang terjadi ketika kelompok melang lok ulo didorong naik? Dia akan bergerak ke selatan ya, memampatkan sedimen-sedimen yang menutup di atasnya untuk juga ya terangkat di selatan sebagai satu seri lipatan atau antiklinorium. Nah, ketika dia bergerak ke selatan, sementara Bruno masif statis ya, dia diam tidak terlibat di dalam pergeseran kelompok karang sambung ini, maka di bagian interaksi keduanya ada berkembang satu zona geser ya, karena ini terjadi dalam kondisi liat, kita sebut sebagai shear zone. Dan sesuai nama tempatnya ya, kita sebut sebagai Medang Shear Zone. Jadi sesuai dengan nama sungai di mana kita berada sekarang. Nah, inilah tujuan ya. Salah satu tujuan mengajak adik-adik ke sini. Bagaimana kita melihat karakteristik ya Medang Shear Zone ya, zona geser medang yang menjadi ciri interaksi dari fault thrust belt karang sambung ke Bruno masif di sini. Target kedua adalah kita akan berbicara bagaimana formasi penosogan yang membangun daerah ini itu terendapkan ya, nanti disampaikan oleh Pak Hendra. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana kondisi lokal di Sungai Medang ya, atau di Kali Medang ini, di mana kali ini pada lokasi kita berada ya, dia relatif mengalir dari timur laut ke barat daya, dan persis di belakang kita punya bendung ya yang mengatur ketinggian sungai sekaligus juga menahan massa air ya di sebelah hulunya. Ini adalah bendung yang ada di Sungai Medang ya, di latar belakang kita di sebelah kiri saya. Sementara di sebelah kanan ya, nanti kita akan melihat detail bagaimana formasi penosogan yang itu juga seperti yang kita lihat di Halang merupakan bagian dari sedimentasi gaya berat ya, itu berkembang dan terendapkan di daerah sini. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana karakter deformasi shear zone ya, jadi zona shear dari Medang ini. Jadi kalau kita sederhanakan ya, masing-masing zona shear itu diwakili oleh satu zona patahan yang definitif ya di situ, tetapi karena mereka bergerak dalam kondisi yang ductile ya di situ, maka dia menghasilkan beberapa deformasi yang bersifat liat. Salah satunya adalah pembentukan lipatan-lipatan lokal yang berasosiasi dengan pergeseran atau kita menyebutnya sebagai drag fault, lipatan seret. Nah, ya, kalau kita lihat di sini yang kita jumpai sebetulnya ya, batuan yang ada di sini dia sudah terkena deformasi akibat seretan dari sesar-sesar yang membentuk ya Medang shear zone ini. Nah, sesar apa saja ya? Jadi di sebelah timur, yang paling timur ini adalah sesar Medang sesuai dengan sungai yang dia lewati, dan di sepanjang sini ya deformasinya sangat banyak sekali. Kemudian di sebelah barat ya di sini kita punya sesar yang disebut sebagai sesar Wadas Lintang, mengacu pada kota di sebelah utara yaitu kota Wadas Lintang. Kemudian nanti di sebelah barat lagi ya kita punya sesar Tritis. Nah, sesar Medang, sesar Tritis ini keduanya membentuk sungai, salah satu sungai yang mengalirkan airnya ke Waduk Wadas Lintang ya. Jadi sungai-sungai yang berasal dari arah timur laut ya, itu umumnya dikontrol oleh sesar-sesar dari Medang shear zone ya di sini. Dari mana hulunya? Nah, hulu dari masing-masing sungai tersebut ya umumnya mengambil aliran airnya dari bagian utara dari batas Serayu Selatan ya di situ, dan juga mengambil dari arah Bruno masif dan juga dari arah ya ujung dari antiklinorium karang sambung. Nah, massa air ini kemudian dibawa berkumpul di Waduk Wadas Lintang ya di sini. Nah, secara umum ya karena respon dari gerakan dorongan dari kompleks Luk Ulo ya, umumnya Medang shear zone ini akan bergeser dengan kinematika ya dekstral ya di sini. Jadi kinematikanya sinistral ya di sini.
Jadi kinematika di mana blok ya karang sambung ini bergeser ke selatan ya, sementara blok Bruno Massif bertahan, maka di sini ya akan berkembang zona sesar sinistral ya di sini, zona shear yang bersifat left lateral ataupun sinistral. Nah, di sini. Nah, akibat pergeseran tersebut, maka lapisan-lapisan penosogan ya yang nanti akan disampaikan Pak Hendra secara lebih detail mengenai sedimentologi dan stratigrafinya, dia akan mengalami lipatan seret. Nah, di sini kita bisa lihat ya, lipatan seretnya. Umumnya lapisannya mengikuti zona sesarnya, tetapi di tengah antara sesar Medang dengan sesar Wadas Lintang ya, dia mengalami lipatan seret atau drag fault sehingga dia membentuk ya yang kita sebut sebagai lazy S ya. Jadi S yang malas, S santai ya, dia melengkung seperti ini. Nah, sehingga dia akan membentuk anticline dan syncline. Sehingga di sini ya, di bagian anticline-nya kita sebut sebagai anticline window ya, anticline window mengacu pada nama gunung di sana. Kemudian syncline-nya kita beri nama syncline Wadas Lintang ya di situ. Kita akan mencoba melihat ya lebih dekat lagi bagaimana sebetulnya deformasi ini terekam dalam skala singkapan. Mungkin singkapannya belum cukup mewakili semuanya. Jadi kami mengundang ya adik-adik yang berminat untuk belajar dari sejarah geologi, deformasi maupun tektonik untuk menyempatkan diri karena lokasi ini mudah sekali ditemukan ya di pinggir jalan yang menghubungkan Kebumen dengan Wonosobo ya di sini. Oke, mari kita melihat satu singkapan paling tidak mewakili ya bagaimana deformasi di sini disikapi, terutama dengan menghasilkan lipatan-lipatan seret dalam skala singkapan. Kita menuju ke tebing ini ya. Nah, sudah lihat ya bagaimana batuannya melengkung seperti ini. Nah, kita sekarang ngelihat ya lebih dekat. Kenapa lengkungan batuan? Jadi tadi kan saya mendaki ya. Nah, ini turun lagi. Jadi lengkung dari batuan ini dia sebetulnya membentuk satu anticline kecil ya. Anticline akibat seretan sesar. Mana sih sesar yang menyeretnya? Nah, ini bisa kita lihat. Jadi salah satu key ya, kunci di dalam mengidentifikasi sesar itu salah satunya adalah offset perlapisan. Jadi bagaimana lapisan yang ada di belakang saya ini itu tidak ditemukan lagi di blok sebelahnya ya. Itu kunci pertama. Nah, sekarang kunci kedua. Kunci kedua kita akan melihat bagaimana lapisan-lapisan batuan, tentu ini adalah kunci yang kita pergunakan di batuan sedimen ya. Jadi batuan sedimen yang tersesarkan, dia umumnya juga mengalami deformasi lokal. Di sini kita bisa lihat ya, yang seharusnya ya dia lurus tapi kemudian dia melengkung. Nah, di sini akibat seretan ya di sini. Nah, sehingga ya kalau dalam posisi seperti yang kita lihat saat ini, bisa dikatakan saya berdiri di blok sebelah kiri ya, kemudian yang di sini adalah blok sebelah kanan, maka bisa kita lihat bahwa ya karena lipatan seret atau drag fault itu terbentuk secara pasif, dalam arti yang bergerak sebetulnya adalah blok sebelahnya ya. Jadi yang bergerak adalah blok yang sebelah kanan ya, dan ke arah mana gerakannya bisa kita lihat, ke arah mana dia menyeret ya, sehingga batuan di blok sebelahnya melengkung ya, karena dia melengkung ke sini ya, sehingga bisa kita katakan blok yang sebelah ya di sebelah kanan ini ya, dia bergeser relatif ke bawah ya. Tapi ini baru pandangan dua dimensi ya. Kita harus melihat bagaimana sebetulnya gerakan sesungguhnya. Dengan cara apa? Dengan kunci ketiga, yaitu kita melihat ya, mengamati bagaimana pergeseran yang tercermin pada ya bidang patahan ya, yang kita sebut sebagai gores garis ya, struktur garis pada bidang patahan ya di situ. Nah, ya di sini kita bisa lihat bagaimana lapisan itu hancur ya di sini, yang di atas juga melengkung. Nah, kemudian ya pada zona hancuran tersebut ya kita melihat banyak sekali lempung di sana. Nah, lempung tersebut
yang kita sebut sebagai gouge atau tepung sesar, ya, itu sebetulnya terbentuk akibat serbuk ketika bongkah batuan yang berada di zona sesar terhancurkan, ya, tergerindra, tergerus sehingga dia menjadi bubuk, ya, gouge dari satu pergerakan sesar. Nah, ya, dan kadang di bidang sesar yang menggerusnya, kita akan melihat garis-garis di mana blok tersebut menunjukkan arah, ya, kinematika atau arah pergeserannya. Nah, ini yang besar, ya. Jadi yang besar bagaimana dia melengkung relatif turun. Selain itu, ya, kita bisa lihat di blok yang sebelah kanan ini, ya, adik-adik bisa lihat di sini dia relatif melengkung juga. Nah, di sini, ya, sini. Jadi ternyata, ya, di dalam kasus di mana di sini juga melengkung, ternyata blok yang di sebelah sana nggak cuma diam, ya, di segmen tertentu mungkin di atas dia relatif diam, tetapi di sini dia juga memberikan kontribusinya di dalam pergeseran zona sesar ini. Dia juga bergeser, bergerak, sehingga batuan yang ada di blok sebelah kanan ini dia juga terlengkungkan, tertarik, ya, di sana tertarik oleh pergeseran blok yang ada di sebelahnya, ya. Jadi yang kita hadapi ini bukanlah sebuah sesar yang sekali bergerak. Dia akan bergerak, ya, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang dan dalam kondisi daktil. Lihat, deformasi daktil itu umumnya terjadi bukan di dekat permukaan bumi, ya, tetapi relatif lebih dalam, ya. Dia memiliki overburden yang cukup tebal untuk meningkatkan temperatur dan tekanan, sehingga kemudian deformasi yang terjadi itu bisa berlangsung secara daktil, ya, di situ. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, bagaimana lapisan-lapisan tadi, ya, terpatahkan. Dan di sini kita bisa lihat seharusnya ujung yang ini, ya, ujung yang ini, nah, harusnya menyambung ke sini, ya. Tapi kenapa, ya, yang ini ternyata dia diturunkan ke sini, ya. Jadi dia mengalami shortening, pemendekan. Harusnya ini ada di atas ini, sekarang ini sudah di bawah, ya. Jadi ini menunjukkan dia mengalami pemendekan. Pemendekan lapisan merupakan salah satu kunci utama memahami sesar yang bersifat kompresif, ya, di sini. Nah, fenomena di mana deformasi yang terjadi, ya, itu bukan hanya di satu sisi saja di Sungai Medang ini. Kita bisa lihat di seberang sana, ya. Di seberang sana kita bisa melihat, ya, di dekat kaki dari bendung, ya, bagaimana perlapisan itu berubah secara dramatis dari yang vertikal kemudian menjadi relatif horizontal, ya, di sana. Loh, kalau vertikal berarti dia menjadi tegak. Nah, ya, mungkin seperti di sini, ya, ini juga ada beberapa yang chaotic, ya, di sini. Tetapi di ujung sana dia sudah terindikasi memang dalam kondisi yang vertikal. Berbeda dengan sebelahnya yang masih horizontal, ya, di sini. Nah, di dalam peta kita tadi, ya, lokasi di mana kita berada sekarang, ya, ini merupakan bagian ujung, ya, dari satu lengkungan lipatan seret tadi, ya, yang lazy S tadi, ya, di situ. Oke, ya. Nah, mari sekarang kita belajar, ya, karakter dari sedimentologi dan stratigrafi formasi penosogan, ya. Mengapa dia menjadi mudah mengalami deformasi ini? Apakah benar dia didominasi oleh batuan berbutir halus, ya? Lihat dengan ciri semen yang cukup banyak. Nah, mari kita mendengar penjelasan Pak Hendra. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi di stasiun 3. Saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Salahuddin, ya. Sekarang kita berada di lokasi di mana formasi penosogan itu tersingkap. Nah, formasi ini berada di bawahnya formasi Halang. Jadi umurnya adalah sekitar Middle Miocene. Nah, banyak sekali publikasi yang sudah memberikan penjelasan mengenai formasi ini. Nah, umumnya formasi ini juga dianggap sebagai salah satu produk pengendapan gaya berat atau secara umum menyebutnya proses-proses turbidite, ya. Walaupun kita tahu tadi yang sudah saya jelaskan juga di stasiun 1 bahwa pengendapan dengan aliran gaya berat itu ada macam-macam, ya, modelnya. Tetapi yang paling dikenal memang turbidite. Nah,
Formasi ini juga menunjukkan ciri khas pengendapan sedimen dengan cara tadi aliran gaya berat, khususnya dengan adanya turbidite flow ya. Nah, pada singkapan ini kita bisa melihat suatu sekuen batuan sedimen yang cukup menarik, banyak lapisan ya. Banyak lapisan dari bawah sampai ke atas. Di bagian bawah kita banyak menemukan lapisan batu pasir yang agak tebal. Kemudian ada sisipan-sisipan kecil batu lano, batu lempung sedikit sekali. Kemudian agak ke atas kita bisa melihat ada batu pasir yang ada kesan bedding dan kesan ripple tapi tidak begitu bagus ya. Ada kesan gelembur gelombang tapi tidak begitu bagus. Kemudian banyak lapisan-lapisan yang lebih tipis semakin ke atas, tetapi nanti di bagian atas kita melihat lapisan-lapisan batu pasir juga yang sedikit lebih tebal. Nah, ada data-data lain yang juga kita bisa lihat di sekuen ini atau di lokasi ini. Pada bagian bawah ya, kita bisa menemukan fosil jejak lagi. Nah, ini ya, kita lihat di bagian bawah saya ini ada kesan-kesan fosil jejak, terutama pada fasies atau yang termasuk pada fasies zoopikos ya. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang bisa kita lihat. Kita bisa melihat adanya kesan-kesan konvolut pada lapisan batuan yang ada di sini ya. Ini contohnya ini. Ya, ternyata tidak hanya berlapis biasa, tetapi juga ada kesan-kesan seperti itu. Dan yang menarik lagi juga di bagian tengah sana ya, ini semoga bisa terlihat. Ini kita memiliki batuan sedimen yang memiliki fragmen-fragmen koral. Fragmen koral, fragmen cangkang di sana. Sehingga ya mungkin kalau kita sebut sebagai breksi koral gitu sudah bisa mungkin ya. Sebelah sana. Nah, yang hal-hal yang menarik lagi lainnya adalah juga kalau kita menggunakan HCl begitu, di beberapa lapisan itu menunjukkan adanya kandungan karbonat. Jadi sifatnya karbonatan. Nah, dari data-data seperti ini, mari kita lihat kembali bagaimana proses sedimentasi atau proses pembentukan lapisan ini ya. Masih diingat tadi di stasiun 1 saya sudah menerangkan mengenai Bauma sekuen. Bauma sekuen itu adalah urutan lapisan batuan atau urutan fraksi-fraksi fasies-fasies batuan sedimen yang menjadi ciri khas dari turbidity flow atau produk dari turbidity flow ya. Jadi sedimen turbidite. Nah, kembali lagi kita mengingat ini untuk suatu sekuen yang ideal. Di bagian bawah kita memiliki fraksi-fraksi batuan sedimen dengan fragmen yang agak tebal, yang tebal dengan fragmen-fragmen yang agak kasar begitu ya. Terus kemudian dia sedikit masif di atas, dan bergerak lagi ke atas. Itu ada perlapisan ya, perlapisan. Kemudian di bagian atasnya lagi atau yang dikenal dengan divisi atau fasies TC, kita mengenal ada ripple ya, gelembur gelombang, kemudian gelembur alus ya, kemudian di atasnya lagi ada juga laminasi paralel, dan kemudian bagian atasnya lagi atau yang dikenal dengan fasies TE, kita memiliki batuan sedimen yang butir halus, yang lebih berlaminasi, dan juga dia sifatnya homogen. Nah, kemudian ada pendetilan dari studi-studi yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Misalnya Lowe itu tahun 1982 itu melihat fasies TA-nya Bauma itu secara lebih baik, atau dia membuat semacam pengklasifikasian pembagian fasies sedimen, batuan sedimen ya yang ada di
kalau kita setarakan dengan fasiesnya Bouma, dia ada di bawah ya, yang TA. Dia juga prinsipnya sama, melihat fraksi-fraksi yang terdiri dari fragmen-fragmen yang kasar, semakin ke atas semakin halus, terus kemudian di bagian atas yang lebih halus lagi ya, akibat adanya suspensi. Nah, sedangkan yang di fasies Bouma yang bagian atas, TC, TD, TE, itu juga ada studi yang lebih detail lagi, yang model yang lebih detail lagi, yang dibuat misalnya oleh Stowe dan Shanmugam tahun 1980 ya. Kita lihat di bagian bawah modelnya Stowe dan Shanmugam ini ada ripple ya, ada ripple, gelembur arus ya, gelembur arus. Terus kemudian ada lapisan-lapisan yang tipis, laminasi. Di bagian atas dia kemudian agak sedikit berubah menjadi yang lebih masif. Nah, kemudian juga ada sedimen-sedimen berbutir halus, di mana di situ ada kegiatan-kegiatan, salah satu pencirinya adalah ada kegiatan-kegiatan organisme yang nantinya salah satunya bisa menghasilkan fosil jejak. Nah, dari apa yang kita lihat di lapangan ini, sebetulnya kita sudah bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Banyak lapisan yang kita lihat. Banyak lapisan yang kita lihat, di mana lapisan itu terbentuk atau pada fasies yang mana si lapisan itu terbentuk. Ya, kalau kita mengingat kembali flow regime, ya, flow regime, lapisan akan terbentuk pada upper flow regime, di mana kekuatan dari arusnya sedikit lebih kuat daripada kalau dia lower flow regime, misalnya yang menghasilkan gelembur arus misalnya. Ya, artinya si lapisan-lapisan ini ya, atau kalau kita melihat lapisan-lapisan ini ada perubahan rejim aliran, ada perubahan rejim aliran. Lapisan-lapisan yang tebal, kemudian kita melihat ada sedikit kesan gelembur arus, tidak jelas ya. Kemudian ada lapisan-lapisan yang lebih tipis, lapisan-lapisan yang lebih tebal lagi. Nah, kita bisa melihat adanya proses perubahan rejim aliran yang menunjukkan atau menghasilkan kenampaan-kenampaan lapisan yang berbeda. Nah, kembali lagi ke model yang kita punya ya, yang kita miliki. Misalnya kalau kita melihat model Bouma yang ideal ya, model turbidite sedimen yang ideal. Nah, di mana lapisan-lapisan itu akan terjadi? Lapisan-lapisan bisa kita lihat terjadi pada fasies atau pada bagian TB ya. Kemudian yang tadi ada kesan-kesan gelembur tadi pada bagian TC, dan mungkin juga ada di bagian TD yang dia kesannya lebih berlaminasi, lebih halus ya lapisannya. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata ya kemungkinan besar kita akan berhadapan, atau kita pada saat ini berhadapan dengan fasies-fasies atau pengelompokan-pengelompokan di sini ya kan. Ada TB, TC, TD. Nah, kemudian fakta yang lain yang kita lihat tadi, kita bisa melihat adanya fosil jejak. Nah, fosil jejak itu tentunya menunjukkan si organisme itu hidup pada kondisi di mana kondisinya lebih tenang ya kan. Kalau kondisinya arusnya kuat dan lain sebagainya, tentu saja organisme bakal sulit untuk hidup di situ. Tetapi kondisi yang tenang ya, organisme hidup baik di situ, sehingga dia meninggalkan fosil-fosil yang berupa fosil jejak. Artinya apa? Nah, mungkin kita juga berhadapan dengan fase-fase di mana sedimen-sedimen halus di situ terendapkan, tenang, dan di situ juga ada organisme-organisme yang hidup ya kan. Misalnya di sini menurut Stowe dan Shanmugam ini di bagian atas itu ada sedimen-sedimen berbutir halus. Di situ kita bisa mendapatkan ada banyak organisme
yang hidup dan tentu saja mereka meninggalkan jejak-jejak pada sedimen itu. Atau kalau di dalam versinya Bouma itu ada di sekitar fasies atau di bagian TE ini. Nah, bisa kita lihat di sini suatu proses pengendapan yang prosesnya adalah menunjukkan mekanisme pengendapan di fasies-fasies ini, ya. Apakah itu di TB, TC, TD, TE. Nah, seperti tadi juga pernah saya sampaikan bahwa kita belum tentu akan menghasilkan atau kita belum tentu akan melihat fasies, semua fasies atau semua bagian dengan lengkap. Dan kalau kita lihat bagiannya berulang-ulang ya. Di sini kita punya lapisan, di sini muncul lagi lapisan. Apakah ini suatu fasies yang lengkap? Ya tentu saja tidak ya kan, tetapi kita bisa melihat ada fasies-fasies yang berulang-ulang. Nah, artinya apa? Artinya mungkin sekarang kita tidak berada pada posisi di mana kita bisa melihat suatu tumpuan atau suatu sekuen lapisan batuan sedimen yang lengkap seperti ini sebagai hasil dari pengendapan turbidite. Nah, mungkin hanya sebagian ya di sini TB, TC mungkin hanya sebagian di sini, tetapi prosesnya berulang-ulang, ya prosesnya berulang-ulang. Nah, kalau kita kembali kepada melihat model sedimentasi di kipas dasar laut, nah ya bisa jadi kan proses tidak hanya sekali jadi ya toh. Proses berulang-ulang ya, berulang-ulang yang ini sedang terjadi, kemudian datang lagi sedimen ya, tertumpuk lagi, datang lagi sedimen, tertumpuk lagi. Mungkin yang di sini yang tertumpuk di sini fasies TB/TC, tetapi kemudian yang datang agak posisi menumpuknya agak jauh sehingga yang di sini yang tertumpuk adalah fasies yang lain lagi atau mungkin fasies yang sama. Nah, itu adalah dinamika sedimentasi yang terjadi pada suatu endapan laut dalam atau model sedimentasi kipas dasar laut seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat dengan baik bahwa proses yang terjadi secara sedimentasi, secara proses pengendapan itu tentu saja terjadi banyak perulangan, bisa terjadi banyak perulangan. Tidak harus semua bagus satu paket lengkap, belum tentu. Bisa jadi perulangan-perulangan karena pada saat dulu proses pengendapannya ada banyak hal yang berpengaruh. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi apa yang tadi saya katakan, ada bentuk-bentuk konvolut ini tadi ya, ada bentuk yang sedikit melengkung begitu ya. Nah, ini memang ada banyak kemungkinan dia bisa terjadi di mana, tapi prinsipnya pada saat itu ada proses pengendapan di mana sedimen yang agak berat di atasnya dia akan lebih melesak turun begitu ya. Nah, kalau kita tata kembali, kita tahu bahwa dia menunjukkan suatu fasies yang di sini tadi ya, TB, TC, TD sekitar itu, ini bagian dari apa yang disebut sebagai klasik Bouma sekuen. Jadi penciri Bouma sekuen yang klasik, berulangan seperti ini. Artinya dia muncul di mana? Ingat kembali tadi yang saya katakan di stasiun 1 ya. Ukuran butir, ada distribusi yang lebih halus sedikit menjauh ya kan. Di mana kira-kira? Tentu saja kalau di bagian atas seperti tadi di stasiun 1 ya mungkin tidak seperti itu karena kita tidak menemukan selam ataupun sedimen-sedimen yang mungkin dia densitenya lebih tinggi. Tetapi dengan model seperti ini kita berhadapan dengan sedimen-sedimen di mana densitenya lebih ringan, lebih tidak terlalu pekat. Kemudian juga ada sedikit
kenampaan gelembur arus yang menunjukkan bahwa itu sudah terjadi pada kondisi dia lower flow regime, ya kan? Di mana dia bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadi pada daerah-daerah yang sudah sedikit lebih jauh pada model kipas laut dalam atau kipas dasar laut yang kita miliki, ya. Disinilah kira-kira sedimen-sedimen classical turbidite itu tadi yang salah satunya dicirikan seperti ini itu akan terbentuk lebih pada kondisi mid fan ke arah lower fan. Ya, logikanya tidak terlalu sulit untuk kita bisa memahami itu asal kita bisa memahami bagaimana proses arus turbid itu terbentuk. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan di lokasi 1. Nah, tadi saya juga mengatakan ada breksi yang isinya adalah koral di sana ya, cangkang-cangkang atau koral. Kemudian ada juga bagian-bagian dari lapisan-lapisan ini yang dia karbonatan. Apa artinya? Nah, sudah jelas ya. Artinya kita memiliki suatu lapisan yang di situ ada pecahan-pecahan koralnya, pecahan-pecahan cangkangnya. Berarti sumbernya somewhere, ya, sumbernya di atas. Pada saat si kipas dasar laut ini dulu terbentuk, di sini sudah juga ada batuan yang karbonat, ya toh, ada reef atau mungkin sekuen-sekuen karbonat yang lain yang somewhere dulu ya si suatu tempat di sini sudah ada, yang kemudian nanti menyumbang sedikit karbonatnya pada lapisan-lapisan yang ada di bawah yang terbentuk sebagai kipas dasar laut. Nah, oleh karena itu kita bisa memiliki adanya sedikit lapisan yang tadi mengandung fragmen-fragmen koral ataupun cangkang, dan juga kita bisa melihat adanya kandungan-kandungan karbonat pada lapisan-lapisan sedimen yang lain. Jadi sudah clear ya bagaimana proses pengendapan atau proses sedimentasi yang terjadi pada lokasi ini, atau secara umum kita menjarakan formasi penosokan secara umum ya. Secara umum memang variasinya cukup banyak, tetapi contoh di lokasi ini cukup baik sebagai kita lihat bagaimana dinamika dari sedimentasi itu terjadi. Ya, sebagai catatan akhir, jadi pada saat kita melihat proses sedimentasi, kita belum tentu melihat suatu hal yang sangat ideal, begitu ya. Satu paket yang bagus, satu paket yang ideal, belum tentu juga. Tetapi kita mungkin melihat bagian-bagian yang berulang, bagian-bagian dari paket itu yang berulang. Nah, justru dari situlah kita bisa melihat bahwa proses pengendapannya itu sangat dinamis. Tidak hanya satu paket selesai, tetapi ada pengendapan, datang lagi, pengendapan, datang lagi, dan seterusnya berulang-ulang mungkin. Sehingga di situ ada bagian-bagian tertentu yang terekam, mungkin saja bagian-bagian yang lain terekam di tempat lain, itu bisa saja terjadi. Nah, dari data-data yang kita peroleh dari singkapan ini sudah jelas kita bisa melihat bagaimana dulu proses sedimentasi yang terjadi di formasi penosokan. Ya, saya kira semacam itu. Semoga semuanya nanti bisa diterima dengan baik dan Anda bisa membayangkan ya, dengan melihat langsung di lapangan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan apa yang terjadi dulu pada saat si proses sedimentasi itu berlangsung. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya.